Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Hafizul Baqah. Oh, ini sudah ya kemarin ya. Ini Hafizul Baqa'i itu artinya motif bertahan hidup, atau 3 jenis ini motif bertahan hidup. 1, nomor 2 muhfizatun khorijiyatun, motivasi eksternal. Nomor 3 tahfizun dahiliyun, motivasi internal. Ini semua kita sudah pelajari pada kajian kita yang ke-18. Jadi sekarang bukan kajian yang ke-18, tapi sekarang kajian kita yang ke-19. Yang ke-19, yang ke-18 kemarin menjelaskan 3 motivasi bertahan hidup, yaitu Hafizul Baqa'i. Nomor 2 motivasi tentang muhfizatun khorijiyatun, motivasi eksternal. Nomor 3 motivasi internal, tahfizun dahiliyun. Satu-satu sudah dijelaskan kemarin, sekarang akan menjelaskan tentang kaifa bitumar usika. Bagaimana Anda bisa dibuat frustasi oleh bawaan Anda. Jadi kalau ada seorang pemimpin itu kadang-kadang dibuat frustasi oleh yang dipimpin. Anda ketua kelas, yang dipimpin wangel gitu, frustasi Anda. Anda ketua lurah pondok pesantren, anak-anak disuruh bangun ngaji aja susah. Anda sebagai ketua keluarga, kepala keluarga, anak, istri diatur suruh baris susah. Frustasi, kaifatuk bitumar usika. Nah, ini apa yang bisa menyebabkan Anda itu frustasi? Anda itu bosan jadi pemimpin, Anda merasa pusing jadi pemimpin, Anda merasa kurang nyaman jadi pemimpin. Nah, ini ada banyak hal di dalam kitab ini akan dibahas sampai 9 hal yang menyebabkan Anda frustasi. Dan nanti kalau kita udah tahu yang menyebabkan frustasi itu apa saja, nah Anda harus bisa menghindari. Seperti Anda naik motor atau mobil, ketika Anda tahu ada jeglongan-jeglongan, maka Anda menghindari jeglongan itu. Cara menghindari jeglongan itu ya dengan membelokkan ke kanan atau membelokkan ke kiri. Nggak bisa belok kanan, belok kiri, lompat kalau bisa. Jadi, nah, tapi ini semua
harus dipahami satu-satu. Pahami satu-satu agar yang dipimpin ya tidak frustasi, karena bisa ada dua frustasi di sini. Yang mimpin frustasi, yang dipimpin frustasi. Yang dipimpin itu merasa nggak enjoy gitu. Yang dipimpin merasa tertekan terus. Yang dipimpin merasa kok ini pemimpin kok diktator, kok ini pemimpin kok sebelumnya dulu, kok ini pemimpin kok mencela-mencela. Pagi katanya suruh melakukan ini, siang melakukan ini, sore ini. Bagaimana ini bisa berjalan? Bertentangan dengan pikirannya. Macam-macam nanti kita akan kaji satu-satu. Nah, ketika kita ngaji kitab ini nanti, karena Anda semua ini pasti di antara dua. Anda seorang pemimpin atau Anda seorang yang dipimpin. Nah, coba lihat pimpinan Anda. Kalau Anda yang dipimpin, pakai ini. Nyekenya pakai ini. Kacamatanya pakai ini. Kalau Anda seorang dipimpin. Atau kalau Anda pemimpin, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, Anda semua itu pemimpin, maka ketika Anda positioning pemimpin kayak apa? Lihat diri Anda. Nah, ini dalam rangka melihat diri kita agar jangan sampai masuk dalam perangkap yang membosankan, yang menjenuhkan, dan yang memusingkan, dan yang memfrustasikan. Jangan sampai terperangkap itu. Kayak orang udah tahu lubangnya di mana, jangan sampai masuk lubang berkali-kali. Al-ikhbatu aksud takfiri. Al-ikhbatu aksud takfiri. Frustasi itu lawan katanya at-takfiz. Jadi frustasi itu lawan kata dari punya motivasi. Jangan betulinya di sini, coba dibawa ke tukang. Paham nggak? Dipanggil tukangnya biar nggak frustasi. Ini kamu kan frustasi kayak gini, ya. Setiap dipakai kok frustasi. Ini apanya yang rusak? Jadi apa? Kamu panggil tukangnya yang benar, kotak-kotak terus, bayar. Ini kan frustasi, saya yang frustasi ini. Kamu juga frustasi. Jangan mantuk-mantuk doang kayak nggak punya duit, ada duit banyak. Al-ikhbat aksud takfizi. Frustasi itu lawan dari termotivasi. Termotivasi itu senang. Ikhbat itu frustasi, itu lawannya tidak ada. Lawannya frustasi adalah takfiz. Walikulli qaidin, dan bagi tiap-tiap pemimpin al-tamihi fil qiyadati, atau bagi tiap-tiap calon pemimpin atau calon pemimpin ada memberikan, siapa pemimpin atau calon pemimpin memberikan majmu'atan nuqati ghayatin, akan serangkaian poin
memberikan akan serangkaian poin ghayatin fil khuturoti yang sangat berbahaya, nuqatin ghayatin yang sangat fil khuturoti dalam berbahaya. Setiap pemimpin itu bisa memberikan poin-poin yang berbahaya, yang sangat berbahaya bahkan. Kenapa sangat berbahaya? Karena nggak connect, nggak nyambung antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Bisa berbahaya bagi pemimpinnya, bisa berbahaya bagi yang dipimpin, bisa berbahaya bagi lembaga yang Anda pimpin. Tastati'u, Anda mampu, wa'ala mas'uliyati kalqosoh, dan dengan tanggung jawab Anda sendiri, mumarosatuha wa'ala mas'uliyati kalqosoh, dan itu harus ada pada tanggung jawab Anda sendiri. Mumarosatuha, bermula latihan itu, latihan menjadi pemimpin. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Anda mempunyai tanggung jawab untuk latihan dipimpin. Selain latihan jadi pemimpin. Jadi latihan dipimpin dan latihan jadi pemimpin. Jadi yang latihan itu tidak hanya jadi pemimpin. Jadi pemimpin latihan harus. Maka Anda kalau orang NU dilatih, dididik, diterpa, coba menjadi pemimpin dari yang tingkat SMA, IPNU, IPPNU, itu untuk latihan. Naik sudah mulai gede, Ansor, Bangser, Fatayat, udah muda itu, pemuda. Udah naik lagi ke atas, baru NU, Muslimah. Masih banyak tempat latihan lain. Ada 18-an lembaga dipimpin itu. Ada lajnah, ada banom-banom. Tempat latihan jadi pemimpin di NU banyak. Beruntunglah jadi orang NU, karena latihan jadi pemimpin di NU fasilitasnya banyak. Baik latihan jadi pemimpin atau latihan yang dipimpin, dua-duanya harus latihan, karena ada etika-etikanya, ada akhlaknya, ada caranya. Jadi pemimpin dan jadi yang dipimpin, dua-duanya latihan. Kalau tidak, nanti bisa putus asa, bisa frustasi, baik yang jadi pemimpin atau yang dipimpin. Bisa frustasi dua-duanya. Wa uakidulaka annaha satwafirulaka majmu'atan mar'usi la yakunu fi rasidihim syai'un minal hamasah awir ruhbah. Saya akan memberikan atau saya akan menyarankan, menaukidi bahwa sesungguhnya latihan jadi pemimpin
atau bahkan pemimpin yang membuat Anda bosan atau frustasi, atau yang dipimpin bawahan yang membuat frustasi, saya akan memberi laka padamu, saya akan memberikan sebuah keyakinan bahwa kelompok bawahan Anda semua itu layas kunufi rosidihim, tidak memiliki tidak memiliki antusiasme atau keinginan. Layas kunu, tidak ada firosidihim, dalam keseimbangannya mereka, apa syai'un, sesuatu, minal hamasati, dari antusiasme, awir rubati, atau keinginan. Jadi orang yang Anda pimpin, saya yakin bahwa orang yang Anda pimpin itu ada orang yang tidak sama sekali mempunyai antusiasme dan mempunyai keinginan. Ayo, yang Anda jadi kepala sekolah, yang Anda jadi ketua kelas, yang Anda jadi lurah pondok, ngelihat nggak? Orang yang Anda pimpin ada beberapa orang atau kelompok yang nggak punya antusiasme sama sekali, dan tidak punya, kayaknya kayak nggak punya keinginan gitu. Hidupnya itu nggak jelas. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Nggak ada bedanya antara pagi, antara sore, antara malam. Nggak ada bedanya. Antara sudah sarapan sama belum sarapan, nggak ada bedanya juga. Antara sudah makan siang kekenyangan, antara yang belum makan, sama saja itu. Itu ngadepin orang kayak gitu kayak apa? Orang yang nggak punya syai'un layas kunu fi rosidihim syai'un minal hamasati awir ruhbati. Jadi tidak ada keseimbangan antara hamasah dan ruhbah pun nggak ada, tidak ada di situnya. Tidak memiliki antusiasme atau keinginan. Jadi tidak ada yang tersisa dalam keseimbangan mereka. Nah, orang demikian yang layas kunu fi rosidihim syai'un minal hamasah awir rubah, ini dipetakan ada 9 macam. Dipetakan atu-atu. Orang yang kayak gini nih, yang gak jelas kayak gini. Nah, yang nggak jelas itu bisa jadi pemimpin juga, pimpinan Anda. Jadi Anda coba lihat, merasakan Anda jadi pemimpin atau Anda jadi yang dipimpin. Di antara ini, di antara 9. Yang pertama, asyuruhum bi'adamil istiqrari. Ini perasaan mereka tidak stabil. Nah, ini kalau yang perasaannya tidak stabil yang dipimpin, itu masih bisa diurusi oleh pemimpin, oleh pimpinannya. Nah, tapi kalau yang perasaannya orang itu tidak stabil adalah sebagai pemimpinnya, lah itu yang bisa bawa bis nabrak, itu sama, bawa truk nabrak ya sama, bawa mobil nabrak, bawa bis nabrak ya sama, bawa organisasi pikirannya nggak stabil ya nabrak. Fatahyiru siyasat fatahyiru siyasatika, bermula
merubah kebijakan Anda daiman selama-lamanya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang dipimpin atau yang memimpin Anda kok termasuk orang yang adamul istiqrar, tidak adanya keseimbangan, adamul istiqrar, tidak adanya kestabilan, fatagyiru siyasatika daiman wal ittirobat allati tuwajihuha al muassasah awil hay'ah allati tar'asuha taj'alu mar'usi kada iman fi halatin min adamil istiqrari dhihni wan nafsi wa taqtulu ladaihim ay hafiz au hamasa. Ini orang yang tidak stabil, fatagyiru siyasataka daiman, fatagyiru siyasatika daiman, merubah kebijakan Anda. Harus dirubah kebijakannya. Kalau Anda seorang pemimpin, ngelihat yang dipimpin ini tidak istiqrar, maka ya dilakukan harus merubah kebijakan Anda. Wal ittirobat allati tuwajihuha al muassasah, dan gangguan yang akan dihadapi oleh lembaga. Wal ittirobat bermula gangguan allati tuwajihuha yang akan menghadapinya siapa al muassasatu lembaga. Organisasinya akan menghadapi orang yang adamul istiqrar awil hay'ah allati tar'asuha, atau badan yang Anda ketuai, yang Anda pimpin. Awil hay'ah atau badan lembaga allati tar'asuha yang Anda memimpinnya. Taj'alu, Anda menjadikan mar'usika daiman, pada bawaan Anda daiman selamanya, fi halatin, pada suatu keadaan min adamil istiqrari dhihni, dari ketidak stabilnya perasaan hati, wan nafsi, dan jiwa, wa taqtulu ladaihim, dan bisa membunuh ladaihim pada mereka, ay hafiz, maksudnya membunuh motivasi, au hamasah, atau antusiasme. Jadi kalau satu kelompok ada orang yang tidak istiqrar, adamul istiqrar, tidak stabil, itu juga bisa merusak organisasi Anda dan merusak Anda. Bahkan merusaknya di mana? Karena mereka nggak jelas, kadang-kadang termotivasi, kadang-kadang motivasinya hilang, kadang-kadang ada antusiasme, kadang-kadang antusiasmenya hilang, nggak stabil. Ini kalau ngadepin orang kayak gini, fatagyiru siyasatuka daiman, maka Anda harus pandai merubah kebijakannya selama-lamanya. Kalau ngadepin kayak gini, ngadepin orang tidak stabil, berarti Anda harus siap-siap berubah dalam membuat kebijakan. Siap-siap berubah terus. Fatagyiru siyasatika daiman. Wal ittirobat allati tuwajihal muassasah awil hay'ah allati tar'asuha. Ini termasuk juga tidak sekedar Anda sendiri yang berubah, ini akan bisa membuat pusing, ittirobat, gangguan-gangguan pada lembaganya yang Anda pimpin.
Dan bisa saja bawaan Anda taj'alu mar'usika daiman fi halatin min adamil istiqrar. Nanti yang lainnya bisa kayak gitu juga, nggak jelas juga. Maka waspadai kalau Anda pemimpin, kok yang dipimpin misalnya dalam satu kepengurusan, di satu pengurus ada orang yang model ini, harus dilihat treatmentnya sendiri. Treatment ngadepin ini tidak bisa digebiawia sama dengan treatment lainnya. Nomor 2 ada model al-wa'ud al-wahmiyah. Ini yang membuat Anda seorang pemimpin itu pusing, frustasi. Itu karena ada orang yang mempunyai sifat al-wa'ud al-wahmiyah. Al-wa'ud al-wahmiyah adalah janji fiktif. Orangnya senang berjanji, tapi janjinya nggak pernah terpenuhi. Fiktif, janji fiktif. Kalau angkat tangan duluan, Bapak, saya setuju, saya melaksanakan, insya Allah 1 minggu selesai. Kasih anggarannya, melaksanakan, nggak selesai juga dan nggak jelas juga. Nah ini yang memusingkan, ada makhluk orang yang dipimpin kayak gini. Al-wa'ud al-wa'udu al-wahmiyatu, yaitu janji-janji fiktif. Janji nggak pernah ditepati, tapi kalau ngomong kenceng banget. Tapi ketika dikasih sesuatu untuk kerja nggak bisa jalan. Ada apa enggak yang kayak gitu? Kalau saya di organisasi apa saja yang saya lihat, yang saya ada di dalamnya, saya mengerti satu persatu perilaku orang yang berorganisasi dengan saya. Nah, ketika kita ngerti, itu memudahkan untuk treatment, untuk merubah taghyiru siyasatika daiman. Merubah kebijakannya menjadi mudah kalau kita ngerti. Faidha kunta kathirul wa'ud, ketika Anda orang yang banyak janjinya, faidha kunta ketika Anda itu kathirul wa'ud, orang yang banyak janjinya, tapi qalilal wafa'i, orang yang sedikit nuhoni janjinya, melaksanakan janjinya itu sedikit, janjinya banyak, pelaksanaannya kecil. Bima wa'atta, bima dengan hal-hal wa'atta yang Anda janjikan. Fa'anta, maka bermula Anda itu tanzi'u min mar'usika. Fa'anta, maka bermula Anda itu tanzi'u, melepaskan, min mar'usika, dari bawaan Anda, melepaskan sikotahu, akan kepercayaannya mereka bika pada Anda. Jadi kalau Anda contohnya seorang yang tukang janji-janji, tapi wahmiyah, janjinya fiktif, nggak pernah jadi. Qalilul wafa'i bima wa'atta, menepati janjinya itu dikit sekali. Janjinya 10, selesai 3. Janjinya 50, selesai 5, dikit sekali. Janjinya mau memberikan baju yang baru, memberikan jam yang bagus, memberikan tas yang bermerek. Kalau perempuan kan cuma kasih tas yang bermerek, mobil yang bermerek, udah kelepek-kelepek wesa rata-rata. Janji-janji gitu nggak pernah muncul janjinya. Itu namanya al-wa'ud al-wahmiyah.
janji fiktif. Kamu anak pondok itu harus pinter. Orang yang seneng berjanji-janji fiktif dengerin aja. Oh ini fiktif. Kan terasa, jangan sampai kemakan janji fiktif. Karena janji fiktif ini bisa wataqatulu fihi masyairat takfizi. Wataqtulu dan bisa membunuh apa janji fiktif fihim pada mereka orang-orang bawaan Anda yang dipimpin, membunuh masyairal takfizi, membunuh bulan ini janjiin mau naik gajinya, besok janji lagi mau naik gajinya, kemarin sudah janji mau naik gajinya, tapi janji gajinya tidak ada yang naik-naik, kabur lama-lama. Nah, itu Anda baik jadi pemimpin atau Anda jadi orang yang dipimpin, janganlah menjadi orang yang al-wa'ud al-wahmiyah, mengumbar janji fiktif. Itu jangan. Itu membunuh dirinya, membunuh karakter Anda sudah. Nggak akan dipilih menjadi pemimpin hebat. Karena dititeni oleh rakyat, apalagi pimpinan politik kampanye nih sebelum jadi DPR atau bupati, wali kota, gubernur atau presiden, kampanye. Yang dikampanyekan dengan tindakan setelah kampanye berbeda. Itu namanya al-wa'ud al-wahmiyah. Lihat saja sekarang, coba satu-satu, DPR-nya, MPR-nya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya, menteri-menterinya, lihat. Mereka termasuk yang al-wa'ud al-wahmiyah apa tidak? Nah, kalau mereka al-wa'ud al-wahmiyah, ya udah jangan dipilih lagi nantinya. Itu nggak usah dipilih lagi, gampang. Itulah keuntungannya negara demokrasi yang diputuskan secara musyawarah oleh kita. Modelnya kayak gini. Itu bisa untuk mengontrol pimpinan-pimpinan kita. Kalau pimpinannya yang sudah berjanji kok nggak menepati, itu bisa menyebabkan rakyatnya wataqatulu fihim masyairat takfizi. Nah, kita seorang pemimpin nggak menepati janjinya, itu bisa wataqatulu fihim masyairat takfizi, bisa membunuh perasaan-perasaan motivasi yang kita pimpin. Itu udah hukum begitu itu. Orang udah janji nggak jadi, ya lama-lama bosen. Itu nomor 2. Nomor 3, al-ghubnu wa adamut takariri wa adamut takdiri, ketidakadilan dan kurangnya penghargaan. Ketidakadilan dan kurangnya penghargaan. Itu kalau ada pemimpin membuat ketidakadilan yang terus-menerus, atau wa'adamu takdiri, tidak pernah mengasih reward, penghargaan gak pernah ngasih, tapi ngomel terus, saya yakin bawaan itu akan frustasi. Ngomel terus, tidak pernah ngasih reward.
tidak adil, al-hubnu wa adamut takdir, ketidakadilan dan tidak pernah memberikan penghargaan. Sawa'un min nahiyatil madiyah au nafsiyah. Penghargaan itu bisa dari fisik materi, bisa secara fisik materi atau secara kejiwaan. Orang dikasih penghargaan fisik materi berupa uang, bonus, berupa hadiah, jam tangan, itu materi, itu senang. Tapi penghargaan tidak sekedar materi saja, au nafsi atau kejiwaan. Apa? Diucapkan terima kasih, dipuji. Pujian itu termasuk reward, takdir. Itu jangan sampai Anda seorang pemimpin memuji aja pelit, muji hanya mengucapkan terima kasih atau sejenisnya di mulut Anda pelit. Itu akan bikin orang frustasi. Sawa'un min nahiyatil madiyah, baik itu secara materi atau nafsiyah atau secara psikologi. Misalnya fal murtabatul do'ilah, gaji yang kecil atau sedikit, gajinya kecil, itu buat frustasi orang. Wal mukafaatul ghaibah, dan tidak adanya penghargaan atau bonus. Gak ada bonus, gak ada penghargaan. Wa adamu takdiril mar'usi, dan tidak adanya penghargaan dari atasan. Itu bisa bikin frustasi. Yaitu penghargaan dari atasan bisa berupa terima kasih, nafsiyah, kejiwaan, psikologi, terima kasih, bisa berupa pujian, bisa berupa sertifikat. Itu pujian itu. Anda seorang pemimpin harus mampu melakukan ini. Orang kalau nggak ada dipuji, nggak ada terima kasih, ya lama-lama bosan. Ada dikasih pengakuan, dikasih pujian, dikasih pengakuan ownershipitas, kepemilikan apa, dijanjikan apa. Nah itu termasuk tidak adanya itu bisa membuat frustasi. Wadamu takdiril mar'usi yadfa'uhu ila muhawalatil harobi minka badalan minal ikhlasi laka. Ketidakadanya pemberian penghargaan kepada bawahan, yadfa'uhu akan mendorong ila muhawalatil harobi, mendorong untuk mencoba lari damingka dari Anda, badalan minal ikhlas, sebagai gantinya kurangnya rasa ikhlas laka pada Anda. Kurangnya rasa ikhlas laka pada Anda. Anda pemimpin gak pernah ngasih penghargaan pada yang dipimpin, baik penghormatan dengan materi atau penghormatan dengan psikologi kejiwaan. Materi jelas, bonus, nambah gaji ke-11, ke-13 dan seterusnya, materi, hadiah-hadiah.
Tapi kejiwaan juga penting. Dipuji di depan umum, kasih sertifikat. Ini semua yang non materi ini penting, diakui keberadaannya. Diajak makan malam, keluarganya disapa. Nah ini kalau ada pemimpin kok sampai bisa menyapa keluarganya yang dipimpin, itu udah yang dipimpin gajinya kecil juga seneng itu. Nah Anda seorang calon pemimpin itu harus bisa ini. Nah apalagi sudah dibantu ini jadi pemimpin dia. Nah kalau sudah dibantu jadi pemimpin misalnya, tiba-tiba ditelepon aja sudah gak mau ngangkat. Nah ini bahayanya orang sekarang ini begini. Itu nanti turunnya jadi pemimpin saja gak akan baik. Itu namanya al-ghubnu wa adamut taqdiri. Ketika belum jadi datang minta dipilih. Sudah dipilih mau ketemu ditelepon aja gak mau ngangkat wes. Hilang wes. Nah apalagi model kayak gitu. Nah ini kalau orang tidak pernah memberikan penghargaan, maka yang dipimpin itu bisa pergi, lari darinya. Ini mendorong pada mereka yadfa'uhum ila muhawalatil harobi minka badalan minal ikhlasi laka. Mereka bisa kabur, gak mau dukung Anda lagi. Itu. Nomor 4, yang bikin frustasi pemimpin atau bahkan yang bikin frustasi yang dipimpin itu adamul ihtirami. Adamul ihtirami, kurangnya rasa hormat. Jadi jangan melihat orang itu cukup hanya dikasih materi. Jangan. Gajimu kan udah gede. Jangan. Kan sudah saya jadikan ini. Jangan cuma gitu. Ingat, adamul ihtiram bisa membuat orang frustasi. Mungkin hanya karena ucapan yang tidak cocok dengan perasaannya orang itu merasa adamul ihtiram, perasaan yang tidak sesuai. Di depan umum disampaikan si A begini-begini, ya sudah langsung jeplak itu. Walaupun gaji gede pun bisa loncat, walaupun jabatannya tinggi pun bisa loncat pergi dari situ, tinggalin jabatan itu. Adamul ihtiram, ini penting. Jadi kalau ketidakadanya penghormatan bisa membuat orang itu marah, orang itu frustasi. Wa ta'amulu ma'al mar'usi bi uslubin sayyi'in min sya'nihi ayusibahum bil hanaqi wal ghadabi dakhili. Kita bergaul dengan orang yang dipimpin dengan cara yang salah, yang jelek, itu bisa menyebabkan mereka marah yang terpendam. Sesungguhnya marah, tapi ghadab ad-dakhili, marah di dalam hatinya, tapi diem aja. Tapi sesungguhnya orang itu marah. Jadi kurangnya penghormatan bisa mengakibatkan orang itu marah dipendam. Kelihatannya nggak pernah marah, tapi sesungguhnya marah. Watamulu bermula bergaul mal mar'usi dengan orang yang dipimpin bawaan di uslubin sayyi'in dengan cara yang jelek, min sya'ni dari keadaannya ayusi bahum bisa
mengakibatkan bisa mengakibatkan bil hanaki dengan marah, wal ghadabi dakhili dan marah yang dipendam di dalam. Waladhi mayal batu yattaridu masyairal hamasati wa takfizi min nafsihi, dan bisa mengeluarkan waladhi bermula hal-hal mayal bisu hal-hal yang bisa mengeluarkan yattaridu, yang bisa mendorong atau mengeluarkan masyairal hamasati, akan perasaan-perasaan hamasah sensitif, watakfizi dan termotivasi min nafsihi dari dirinya. Jadi perasaan-perasaan sensitif bisa terdorong di situ. Marahnya sudah dipendam, udah lama nih, karena nggak pernah dihormati. Jadi adamul ihtiromi ini bisa membuat orang marah yang dipendam. Maka kalau Anda jadi pemimpin, ingat ini, lakukan penghormatan-penghormatan. Ada dua macam, bisa penghormatan, pengakuan psikologi, pakai ucapan-ucapan yang baik, perilaku yang baik, terima kasih yang baik. Tapi juga bisa dilakukan dengan madiyah. Jangan cuma ngukur orang bisa mau menghormati Anda hanya karena dikasih materi. Jangan. Tidak cukup hanya materi. Tidak cukup hanya dikasih amplop dan isinya nggak cukup kalau perilaku kita tidak baik. Jadi itu yang disebut madiyah al nafsiyah. Nomor 5 ad-diktatoriyah. Orang bisa bikin frustasi, atau orang yang dipimpin bisa frustasi karena diktator pimpinannya. Diktator itu skarpe dewe, semaunya sendiri, orang pokoknya harus nurut semua. Ngalor-ngalor, ngitung-ngitung, gak pernah diajak sharing pendapat. Loh, kok sharing pendapat? Pendapatannya ya akan nggak sharing lagi. Kalau pendapatnya saja nggak pernah sharing, maka pendapatannya nggak pernah sharing juga. Fal mar'us alladhi ya'lamu anna mudirahu mu'tadun bi ra'yihi wa minas su'bil istijabah ila ra'yin yukhalifuhu mahma bada asihatuhu. Bawahan yang mengetahui bahwa pimpinannya adalah orang yang agresif, mu'tadun bi ra'yihi, agresif terhadap pendapatnya dan sulit, wa minas su'bil ijabati, dan sulit menanggapinya. Jadi menanggapi pemimpinnya yang begitu sulit, mau menyampaikan takut, mau menyampaikan pakai mulut takut, mau menyampaikan pakai surat takut. Yukhalifuhu, yang bertentangan gitu. Ada orang pemimpin yang kayak gitu, yang dipimpin mau menyampaikan apa-apa nggak berani dan takut. Mahma bada sihatuhu, tidak juga peduli seberapa benarnya pemimpinnya, itu tidak peduli seberapa benarnya, yaitu takfiz bidakhilihi, itu bisa kembali wa yuwaffiru ala nafsihi kalaman qad la yufiduhu syai'un.
Kalau ada pemimpin model gitu, itu ucapan saja, statement saja bisa membuat la yufiduhu syai'un, tidak ada faidahnya. Instruksi nggak ada faedahnya, kalam nggak ada faedahnya. Kenapa nggak ada faedahnya? Dong, yang dipimpin sudah takut semua, nggak tahu, nggak jelas. Mantuknya karena takut, bilang iyanya karena takut. Tahu yang dipimpin kalau yang diinstruksikan itu salah, tahu, tapi mau membenarkan takut. Nah, udah itu. Itu orang yang model diktatorial itu membuat orang frustasi. Orang lain frustasi. Nah, Anda harus hindari yang semacam ini. Anda akan jadi calon pemimpin dan Anda akan jadi calon yang dipimpin. Dua-duanya harus belajar tahu masalah ini. Kalau tahu itu enak semua tuh. Yang dipimpin dengan yang mimpin tahu. Wah, ini yang kayak gini nggak akan ada. Adanya cuma kayak guyonan, senyum-senyuman, tapi kinerjanya bagus, semangatnya bagus. Pemimpinnya tahu ini, bisa menghormati, bisa menghargai, bisa ngasih malia, bisa ngasih nafsiyah. Wah, enak itu. Wal mar'usul ladzi ya'lamu, bermula bawaan yang mengetahui, alladzi ya'lamu yang mengetahui siapa mar'us, anamu dirau, sesungguhnya pimpinannya mar'us itu mu'tadun, agresif, biro'yihi, dengan pendapatnya. Mudir wa minasubil ijal istijabah, dan itu dari sulitnya menanggapi ila ro'yin, pada suatu pendapat, yukhalifuhu, yang bertentangan apa pendapat dengan mudirhu, pada mudir, mahma bada'a sihatuhu, mahma bada'a selagi tidak atau seberapa nampak apa sihatuhu, kebenarannya mungkin, yaitu at-takfiz, kembali, yaitu kembali apa takfizu, motivasi, didakilihi, di dalamnya mudir, wa yuwafiru, dan memberikan apa motivasi, ala nafsi, pada dirinya mudir, memberikan kalaman, akan ungkapan-ungkapan yang qad la yufiduhu, yang kadang-kadang tidak memberikan faidah pada mudir apa sayun, sesuatu. Jadi ungkapan-ungkapan orang diktator itu kalimat-kalimatnya jelas, metenteng-metenteng, bahkan pakai marah-marah, bahkan gebrak meja, tapi nggak akan memberikan faidah kepada yang dipimpin. Kalau yang dipimpin udah nolak di hatinya, sudah ngumpet, ada kemarahan yang terpendam, wes hilang. Nah, itulah kajian kita hari ini, yaitu tentang kaifatuh bitumar usika, bagaimana bawaan Anda bisa membuat Anda frustasi. Kalau Anda seorang pemimpin, bisa dibuat frustasi oleh bawaan-bawaan Anda. Itu karena beberapa hal kita sudah mengkaji. Yang pertama, karena perasaan orang yang dipimpin itu biadabil istiqrar, yaitu perasaan yang tidak stabil. Nomor dua, al-wa'ud al-wahmiyah, janji-janji yang tidak dipenuhi, itu bisa membuat anak buah kita juga frustasi. Nomor tiga, al-hubnu wa adamut taqdir,
yaitu ketidakadilan dan kurangnya penghargaan. Nomor 4, ngadamul ihtirami, kurangnya rasa hormat. Nomor 5 adalah ad-diktatoria. Untuk nomor 6, 7, 8, 9, nomor 6 adalah ar-rutin, rutinitas. Nomor 7 al-awamir al-mutadharibah, perintah yang saling bertentangan. Nomor 8 adamul adli, ketidakadilan. Nomor 10 tobiatus sahsiyati, sifat kepribadian Anda. Nomor 9 ya, nomor 9 sifat kepribadian Anda. Itu akan kita bahas besok pada kajian kita yang ke-20. Sekarang kajian kita yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.